Ya, shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur pagi hari ini saya bisa melihat kita semua dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Dan pagi hari ini saya akan share kebenaran firman Tuhan dengan satu topik, mekar di masa sukar. Bapak Ibu, kita tidak bisa pungkiri keadaan di depan kita ada sesuatu masa yang sulit, masa yang sukar. Tapi orang percaya harus yakin bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Saya tidak ini dia janjian dengan Kiloni dan Pak David, tapi hari ini pujian penyembahan kita memuatkan, meneguhkan sharing firman Tuhan pagi hari ini bahwa bagaimana di tengah-tengah situasi yang sulit ini kita tetap punya pengharapan. Ya, jangan putus asa, jangan lemah, jangan mau diintimidasi oleh keadaan apapun. Mungkin sulit keadaannya, mungkin kita sedang mengalami pergumulan yang berat, tetapi ada janji Tuhan, Dia menyertai kita. Dan kita harus percaya sepenuhnya kepada janji Tuhan. Ayat ini sudah sering kita baca, Habakuk pasal yang ketiga, ayat 17 sampai ayat yang ke-20. Saya baca ayat ini bagi kita, tapi saya akan bawakan dalam sisi yang lain. Bagaimana di masa sukar kita tetap mekar, tetap kuat, roh kita tidak padam. Rohani kita tetap bertumbuh, ya. Habakuk pasal yang ketiga, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Tolong garis bawahi kata beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ayat yang ke-20. Allah Tuhanku itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ibu Bapak yang Tuhan Yesus kasih, bagaimana kita bisa mengalami hal yang baik, mengalami kekuatan dari Tuhan di masa-masa yang sukar hari-hari ini adalah kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Ada 3 kunci rahasia sukacita di tengah penderitaan. Tuhan mau supaya di tengah-tengah pergumulan kita, ayat ini berkata, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan, kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu sapi dalam kandang, ya, hasil pohon zaitun mengecewakan, pohon anggur tidak berbunga. Sepertinya keadaan kita di depan begitu gelap, tetapi ada janji Tuhan bagi kita bahwa aku tetap bersuka cita, bersorak-sorak di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Tadi kita sempat singgung, harga-hargamu naik, mungkin besi naik, segala-galanya bisa naik hari-hari ini. Tidak ada yang tahu apa akan terjadi ke depan, tetapi ada janji Tuhan bahwa orang yang senantiasa menaruh harap kepada Tuhan, dia pasti dijagai dan dilindungi oleh Tuhan. Bersorak-sorai, ayat 18, berkata bersorak-sorai. Di dalam perjanjian lama, kata Ibrani, Yahweh, ya, itu Yahweh, itu artinya Allah yang ada di tengah badai, Allah yang ada dalam penyakit, Allah yang ada dalam sakit penyakit, sampar, Allah yang ada dalam segala kondisi, sanggup memelihara, menjaga, menuntun kita. Adonai artinya Tuhan Sang Pencipta. Nah, kalau Allah yang kendalikan segala sesuatu hari-hari ini, kenapa kita tidak bersuka cita? Kenapa kita harus takut? Kenapa kita harus bimbang? Kenapa kita harus ragu? Kita harus yakin bahwa Tuhan itu dahsyat. Ya, kata bersorak-sorai artinya bangkit dan tertawa. Ya, saya selalu ingat ada pendeta senior masih ada sampai sekarang, Om Yori Tasik, Pak Suito pasti kenal ya. Kalau selalu ketemu itu, dia selalu bilang begini, senyum kanan, senyum kiri, ya, kasih sukacita. Jadi kondisi apapun yang kita alami hari-hari ini, mari Tuhan mau untuk kita kuat, kita harus bersukacita supaya kita tetap mekar di masa sulit. Karena orang percaya hidup bukan karena melihat, tapi karena yakin bahwa di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah persoalan, Allah sanggup menolong kita. Allah sanggup memberkati kita. Dengan berbagai caranya, Dia sanggup membuka jalan. Jalan yang tertutup dibukakan jalan oleh Tuhan.
ketika kita sungguh percaya kepada Dia, sebab Dia Bapa yang baik, Dia Allah yang sanggup menolong kita. Nah, beberapa alasan seseorang sulit tertawa, ya, masalah keuangan. Pak Pendeta, mana bisa tertawa? Keuangan kita lagi dalam masalah. Pak Pendeta, bagaimana kita bisa tertawa? Harga-harga naik, ya. Padahal firman Tuhan berkata, Tuhan itu kekuatanku. Alasan terpenting kita bersukacita bukan karena keadaan, bukan karena keuangan kita, tetapi karena Tuhan. Masalah keluarga bisa juga mencuri sukacita, damai sejahtera kita. Tekanan pekerjaan juga bisa membuat seseorang sulit untuk tertawa, sulit untuk bergembira. Padahal untuk mau umur panjang, untuk mau sehat, kita harus memiliki hati yang gembira. Yang setuju bisa katakan amin. Yang setuju bisa sampaikan jempolnya supaya bisa lihat. Amin Bapak Ibu. Jadi Tuhan kehendaki kita untuk tetap bersukacita. Lalu apa berikutnya? Lingkungan atau pembawaan. Ada orang yang sulit tertawa karena lingkungan atau pembawaannya, karakternya, ya, hidupnya. Tuhan mau supaya pagi hari ini bagaimana kita bisa mekar di masa sukar, di tengah-tengah situasi, kondisi yang sedang kita alami. Mengapa perlu bersukacita? Ya, untuk apa sih kita harus bersukacita di situasi yang sulit seperti ini? Ya, yang pertama, membuat kita tidak hidup dalam belenggu dosa. Kalau kita bersukacita, karena Alkitab berkata tadi, sekalipun pohon ara tidak berbunga, hasil pohon zaitun mengecewakan, kambing domba terhalau dari kurungan, segala-galanya mungkin sulit. Tapi Tuhan mau kita tetap bersukacita. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Allah. Nah, yang kedua, mengapa kita perlu bersukacita? Supaya kita tidak bimbang dan khawatir dan ragu. Karena firman Tuhan berkata, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Yang ketiga, kenapa kita sulit bersukacita? Kenapa kita perlu bersukacita? Karena kita yakin kita hidup dalam God grace, kasih karunia, bukan God's curse, kutuk. Kita percaya kita perlu bersukacita karena kita hidup dalam kasih karunia Allah. Tadi malam Bapak Gembala sampaikan, ya, giatlah selalu dalam melayani pekerjaan Tuhan. Jangan biarkan kendor roh kita, biarkan tetap menyala, bersukacita. Alasannya karena kasih karunia. Bukan karena kita dipaksa, tapi kita melayani karena kasih karunia. Hidup dalam God grace, kasih karunia Allah. Nah, yang berikutnya, kenapa kita perlu bersukacita? Karena Allah kita Allah yang setia. Allah kita Allah yang senantiasa menolong kita. Bahkan Alkitab berkata, kenapa kita perlu bersukacita? Karena bersukacita membuat hati kita gembira. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi apapun situasinya yang Bapak Ibu mengalami hari-hari ini, yang saya alami, kita semua bergumul dalam persoalan-pergumulan yang sama. Tapi adalah kehendak Tuhan agar kita bersukacita di dalam Tuhan. Yang Tuhan kehendaki adalah kita sungguh-sungguh mengerti akan kehendak Tuhan. Ya, kenapa kita perlu bersukacita Bapak Ibu? Karena bersorak-sorai itu meruntuhkan tembok. Ya, contoh tembok Yeriko dikelilingi ya hanya dengan pujian, bersorak-sorai 7 kali. Pada hari yang terakhir keliling 7 kali, tembok Yeriko runtuh. Saya percaya orang yang bersorak-sorai di dalam Tuhan, sekalipun keadaannya sulit, dia akan mengalami kemenangan. Apa yang menjadi tembok-tembok dalam hidup kita hari-hari ini? Sakit penyakit kah? Pergumulan kah? Keuangan kah? Mari kita bersorak-sorai di dalam Tuhan. Ya, memberi penghormatan. Tujuan Daud tidak hanya bersorak-sorai, tetapi dia menari, dia bersukacita karena Tuhan. Nah, nyanyian kemenangan dalam kehidupan kita, Tuhan rindukan agar kita selalu bersorak-sorai, bersukacita, memuliakan Allah. Lalu yang kedua, dengan cepat waktu kita terbatas, alasan kunci rahasia agar kita tetap bersukacita di tengah-tengah kondisi yang ada hari-hari ini adalah kita harus ya beria-ria di dalam Allah. Kata Elohim artinya Allah satu-satunya.
alasan satu-satunya kita beria-ria karena Allah. Ingat, kita bersuka cita bukan karena kita diberkati. Itu pasti. Kita bersuka cita bukan karena kita lagi dalam keadaan yang hoki atau keadaan yang baik. Tapi kita bersuka cita, alasan yang paling kuat karena kita punya Allah. Elohim, Allah pencipta, Allah dalam segala musim kehidupan. Itu membuat kita bersuka cita. Beria-ria artinya bersenang-senang, bersuka cita, bersuka-suka, dan bergembira. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Kita bersuka cita karena Tuhan rindukan kita sebagai orang percaya untuk bisa sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, bersungguh-sungguh percaya bahwa Dia Bapa yang baik, Dia sanggup menolong kita, Dia sanggup memberkati kehidupan kita. Ketika kita percaya kepada janjinya, bahwa Dia yang berjanji adalah Allah yang baik, Bapa yang setia, yang sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Oh, ada yang amin ya? Ya, puji Tuhan. Berikutnya adalah bagaimana kita melihat bagaimana kebaikan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir adalah kita berharap pada Tuhan. Ayat 19 ya. Dalam ayat 18 dikatakan Habakuk memakai kata Tuhan, Yahweh, artinya Adonai, sama dengan Sang Pencipta segala-galanya. Nah, kalau Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu dalam hidup kita hari-hari ini, kenapa kita tidak bersuka cita? Ya, Habakuk memakai kata Allah Elohim, artinya Allah satu-satunya. Nah, kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan bahwa di tengah-tengah situasi, ya, kondisi yang kita alami hari-hari ini, Habakuk memakai kedua nama, yaitu Tuhan dan Allah, yang berarti Tuhan Allah satu-satunya pencipta segalanya. Saya terlalu percaya kalau Allah yang mengendalikan kehidupan kita, kalau Tuhan yang memegang kendali hidup kita, tidak ada sesuatu yang perlu kita takutkan. Karena Dia Bapa yang baik, Dia Tuhan yang setia. Bapak Ibu, menurut survei, orang dewasa perlu tertawa 18 menit setiap hari. Ya, jadi kalau orang dewasa tidak tertawa, berarti ada sesuatu yang salah, ya. Tapi saya tidak minta kita tertawa terus, ya. Sekarang ini hanya 6 menit, jauh berbeda dengan 60 tahun yang lalu. Ada banyak orang yang selalu bersuka cita. Anak-anak yang belum sekolah perlu tertawa 350 dalam sehari. Jadi perlu sukacita karena kekuatan kita terletak di dalam Allah. Kita bersuka cita karena Tuhan ada bersama kita dan menyertai langkah kehidupan kita. Apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu hari-hari ini? Apa yang menjadi persoalan kita hari-hari ini? Mari kita percaya bahwa Allah sanggup menolong sekalipun di masa-masa yang sulit. Nah, persoalannya, benarkah manusia berharap pada Tuhan sepenuhnya hari-hari ini? Ataukah mengandalkan kekuatan? Iblis dan setan sekarang dengan nyata-nyata menggiring manusia untuk jauh dari Allah, ya, dan tidak percaya kepada Tuhan sebagai Bapa yang baik, tidak berharap lagi kepadanya. Lucifer telah nyata-nyata membangun kerajaannya dengan cara memakai segala situasi kondisi untuk menjauhkan kita dari kasih karunia Tuhan, dari yang namanya sukacita, dari yang namanya damai sejahtera. Kerinduan Tuhan pagi hari ini adalah kita tetap bersukacita. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Alkitab berkata, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Tuhan rindukan kita pagi hari ini. Bagaimana kita mekar di masa suka? Ya, bergembiralah karena Tuhan. Bersukacitalah karena Tuhan. Memang Alkitab berkata kepada kita pagi hari ini,
sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan lain sebagainya. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan dan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Jadi kita bersyukur, kita bersukacita karena Tuhan menyelamatkan kita. Doa saya di tengah-tengah situasi, kondisi yang sedang kita alami hari-hari ini, jangan kita kehilangan gairah dan sukacita. Jangan kita kehilangan semangat hidup. Jangan kita terpengaruh, tapi kita berpegang pada firman Allah. Memang firman Tuhan sudah katakan bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, akan datang masa yang sulit. Tapi orang percaya tetap mekar di masa sukar. Orang percaya tetap kuat di masa yang sulit. Karena kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Allah yang sanggup menolong kita. Saya tidak tahu apa yang menjadi masalah Bapak Ibu hari-hari ini. Yang dikatakan seperti yang dikatakan oleh Habakuk. Ya, ada dalam suatu kondisi yang susah. Mungkin ekonomi kah, mungkin kesehatan kah. Tetapi Alkitab berkata kepada kita, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Doa saya, biarlah kita melangkah sepanjang hari ini, mempercayai apa kata firman Tuhan dan bukan apa kata dunia. Dunia boleh mengalami masalah, dunia boleh krisis, tetapi kita berpegang teguh pada janji Tuhan. Karena yang berjanji adalah Allah yang setia, Bapa yang sanggup menolong dan memberkati kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.